wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, azzani wa azzakumullah, saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk hadis ke-9. Ya, hadis ke-9 yaitu hadis dari Abdullah bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzu wal kais." Hadis riwayat Muslim. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu itu berdasarkan takdir sampai kelemahan dan kesungguhan. Segala sesuatu terjadi berdasarkan takdir Allah sampai yang namanya kelemahan dan kesungguhan. Artinya semua yang kita lakukan ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Sampai kelemahan kita pun itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sampai kesungguhan kita pun itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada satupun kejadian di langit dan di bumi kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini ya, ini hadisnya. Kemarin kita sampai keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang menyatakan bahwasanya hadis ini mengandung pokok agung dari salah satu pokok iman yang 6. Maksudnya hadis ini mengandung salah satu rukun iman. Karena rukun iman ada berapa? 6 ya. Kalau rukun Islam ada 5. Jangan sampai nanti ditanya, ada berapa rukun Islam? Berapa ya? Pernah ada kejadian ditanya rukun Islam, nggak tahu jumlahnya rukun iman. Itu masalah Bapak ya. Ini dasar sekali ini. Ya, hadis ini mengandung salah satu rukun iman yang 6, yaitu iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, takdir yang umum maupun khusus, takdir yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Ya, yakni kata Syekh dengan mengakui setiap hamba mengakui bahwasanya pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu termasuk perbuatan kita, dan bahwasanya Allah mengetahui amalan hambanya yang baik maupun buruk, dan mengetahui segala urusan dan keadaan mereka, dan itu sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz, lembaran takdir yang terjaga di sana. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Al-Hajj ayat 70, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir." Tidak tahukah engkau bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan yang di bumi? Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, ya. Sesungguhnya itu ada dalam kitab. Kitab di sini maksudnya Lauhul Mahfuz. Semuanya ada dalam Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya itu amat mudah bagi Allah. Nah, ini termasuk bagian dari iman kepada takdir. Kita harus yakin Allah mengetahui segala sesuatu. Apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan, dan apa yang sudah kita kerjakan. Semuanya. Begitu juga kejadian di langit dan di bumi. Nah, kita sampai sini. Baru kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berikutnya. "Tsumma innallaha yunfidhu hadhil aqdar fi awqatiha bihasabi ma taqtadihi hikmatuhu wa masyiatuhu. Asyamilatan likulli ma kana wa ma yakun, asyamilatan lil khalqi wal amr, wa annahu ma'a dzalika wa ma'a khalqi lil ibadi wa af'ali wa sifatihim faqad a'tahum qudratan wa iradatan taq'u biha af'aluhum bihasabi ikhtiyarihim lam yujbirhum 'alaiha."
Kemudian Allah lah yang melaksanakan takdir ini pada waktunya sesuai dengan tuntutan kebijakannya dan kehendaknya. Allah lah yang mewujudkan takdir ini. Artinya kan Allah sudah menetapkan takdir kita nih 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Bukan sebelum diciptakan kita ya. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah menakdirkan saya duduk di sini. Di tanggal berapa sana? 21 Januari. Allah takdirkan sini. Di hadapan saya ada tisu. Saya ngomong begini, udah takdirkan nih. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Allah lah yang menakdirkan demikian, ditetapkan, dan Allah lah yang mewujudkannya. Allah sudah ditakdirkan Allah sudah menakdirkan 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi saya akan duduk di sini, dan ternyata Allah wujudkan sehingga saya bisa duduk di sini. Nah, Allah lah yang melaksanakan apa yang Dia takdirkan pada waktunya, waktu yang sudah ditetapkan sesuai dengan tuntutan hikmahnya dan kehendaknya. Artinya apa yang Allah takdirkan pasti mengandung hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan apa yang Allah takdirkan mengandung hikmah. Jadi Allah tidak melakukan sesuatu tanpa hikmah, tanpa sebab dan tujuan. Karena yang melakukan sesuatu tanpa sebab, tujuan, dan hikmah ini orang yang tidak waras, dan Allah Maha Suci dari sifat demikian. Makanya ketika Allah menakdirkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Allah takdirkan saya duduk di sini, bisa duduk di hadapan Bapak, ini ada hikmahnya. Allah takdirkan saya tidak lulus ke Madinah, walaupun saya berharap ke Madinah belajar di hadapan masyayikh. Saya udah ujian di hadapan seorang dosen, dan dosennya udah muji-muji. Saya udah besar hati mau terima di Madinah, ternyata enggak ditakdirkan ke Madinah. Hikmahnya apa? Ya mungkin ini hikmahnya, saya bisa duduk di sini. Kalau saya di Madinah mungkin saya nggak nyampe si Beirut. Ya itu Bapak ya, kita kadang baru nyadari hikmah apa yang Allah takdirkan puluhan tahun, kadang berapa waktu setelah kejadian tersebut ya. Makanya kita harus selalu berprasangka baik Bapak ya. Nah ini, Allah lah yang melaksanakan apa yang Dia takdirkan pada waktunya sesuai dengan tuntutan hikmahnya dan kehendaknya, yang meliputi segala yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ini takdir Allah meliputi apa yang sudah terjadi kemarin atau yang akan terjadi besok misalkan, dan mencakup ciptaannya dan perintahnya. Ciptaannya artinya Allah memberikan contohnya menciptakan makhluknya. Allah menciptakan saya, menciptakan ibu saya, menciptakan anak-anak yang sekarang baru lahir. Allah lah, ini takdir Allah. Begitu juga perintahnya. Perintahnya apa? Di antaranya isi Al-Quran mengandung perintah, ya tidak? Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Ini juga sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Jelas Bapak ya? Ini harus kita yakini. Nah, walaupun begitu kata Syekh, walaupun Allah sudah menakdirkan segala sesuatu, dan walaupun Allah sudah menciptakan hamba, perbuatan mereka dan sifat mereka, kan Allah sudah menciptakan kita kan? Menciptakan perbuatan kita. Saya megang begini, sudah Allah ciptakan ini. Bukan kehendak murni kehendak saya ini. Ini sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Saya ngangkat ini HP saya di sini. Allah lah yang menciptakan saya dan menciptakan perbuatan saya dan sifat saya. Tapi walaupun begitu, kata Syekh, Allah juga memberikan mereka, memberikan manusia, memberikan kepada saya kemampuan dan kehendak. Ya tidak? Allah kan memberikan kepada saya kemampuan nih. Saya bisa mengangkat ini, bisa tidak. Ini Allah memberikan kemampuan. Memang ini sudah takdirkan oleh Allah. Tapi Allah juga memberikan kemampuan dan kehendak bagi saya untuk mengerjakannya atau tidak. Allah memberikan kepada mereka kemampuan dan kehendak yang dengannya terjadilah perbuatan mereka. Artinya perbuatan ini juga terjadi karena kehendak saya kan? Ya kan?
sesuai dengan pilihan mereka, dan Allah tidak maksa mereka untuk melakukannya. Artinya saya mengangkat ini ya karena kehendak saya. Jadi tidak dalam keadaan terpaksa, tidak seperti robot, kok tiba tangan saya begini. Enggak begitu. Ini sudah Allah takdirkan. Sudah Allah takdirkan, tapi Allah juga memberikan kepada saya pilihan dan kehendak. Saya mau melakukan tidak, itu ada gitu Bapak ya. Maka sekali lagi, sering kita singgung, nggak boleh seorang bermaksiat dengan alasan takdir Allah. Kenapa kamu maksiat? Ya sudah Allah takdirkan, gimana lagi. Kenapa kamu judi? Ya gimana lagi, sudah Allah takdirkan. Gak bisa. Memang iya, memang perbuatan kamu ditakdirkan Allah, tapi kamu juga punya kehendak pilihan. Mau judi atau tidak, kamu punya kehendak. Kenapa kamu tidak tinggalkan judi, malah berjudi? Nah ini harusnya ya, gak boleh maksiat dengan alasan takdir. Dan seringnya orang yang bermaksiat dengan alasan takdir, ketika sukses, bukan ini karena takdir Allah, tapi seringnya nih, kalau lagi maksiat pakai takdir Allah. Kenapa kau maksud takdir Allah? Tapi kalau lagi sukses, ini kehebatan saya. Bukan mengucapkan karena takdir Allah. Nah ini ciri-ciri orang kufur nikmat ya, yang seperti ini juga orang-orang sesat ya. Maka penting belajar akidah supaya kita tidak menyimpang. Nah, kita lanjut lagi. Kata Syekh, wa huwa alladzi khalaqa qudratahum wa masyiatahum wa khaliqus sababit tam khaliqul lil musabbab. Khaliqun lil musabbab. Dialah Allah yang telah menciptakan kemampuan mereka dan kehendak mereka. Allah menciptakan kemampuan saya dan kehendak saya. Allah menciptakan kehendak saya, kekuatan saya untuk ngangkat HP. Dan Allah juga menciptakan kehendak saya untuk angkat HP. Ya, Allah menciptakan sebab yang sempurna dan juga menciptakan akibatnya. Ada sebab, ada akibat, ya tidak? Kita misalkan Bapak, saya haus. Caranya bagaimana supaya hilang haus? Minum kan? Berarti hilangnya haus karena sebab apa? Minum. Minum mengakibatkan hilangnya haus, ya tidak? Nah, Allah lah yang menakdirkan saya kan haus nih, lalu saya minum. Allah lah yang menakdirkan saya minum. Dan Allah juga yang menakdirkan hilangnya haus dengan minum. Ini maksudnya kata Syekh ya. Jadi kita harus yakin semua yang dilakukan manusia semuanya berdasarkan takdir Allah ya. Tidak ada manusia yang lepas 100% dari kehendak Allah. Jelas apa ya? Tapi sekali lagi walaupun begitu, Allah juga memberikan kepada kita apa? Kehendak dan pilihan. Sehingga kita tidak seperti robot yang kalau dibelok kiri, kiri, belok kanan, kanan. Gak bisa protes, gak bisa melawan. Enggak. Allah memberikan kita, Allah menakdirkan perbuatan kita, tapi Allah juga berikan pilihan dan kemauan bagi kita. Saya mau ini, A dan ini. Maka nggak bisa kita menyalahkan takdir Allah ya. Jelas ya. Nah timbul pertanyaan, apa sih manfaatnya kita beriman pada takdir? Kalau memang semua sudah Allah takdirkan, semua sudah Allah tentukan, memang apa manfaatnya bagi kita? Manfaatnya banyak. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid, di antaranya kenapa, apa hikmahnya kita beriman pada takdir? Apa hikmahnya kita meyakini segala sesuatu sudah Allah tentukan? Di antaranya likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak berputus asa karena apa yang luput dari kalian, dan tidak terlalu gembira karena sesuatu yang diberikan kepada kalian. Artinya kalau kita beriman pada takdir, semua sudah Allah tentukan, semua sudah Allah tetapkan. Saya misalkan ini, kalau kena musibah, kecelakaan, kita atau anggota keluarga kita, kalau kita yakin ini sudah takdirkan oleh Allah, kita tidak putus asa, udah Allah takdirkan, jadi saya terima. Ini kalau dapat musibah, kalau dapat rezeki, oh ini sudah Allah tetapkan, nggak perlu saya sombong, ya tidak. Tapi kalau orang yang tidak beriman pada takdir, kena musibah, hidup saya sengsara, hidup saya menderita, oh bunuh diri aja, ya tidak. Ini kalau dapat musibah. Kalau dapat nikmat,
Seringnya apa? Kalau yang nggak beriman pada takdir, sombong. Ini karena kehebatan saya, karena kecerdasan saya, karena saya ahli dalam memutar uang. Nah, ini orang-orang yang tidak beriman pada takdir. Makanya orang yang beriman pada takdir, akhlaknya baik, akhlaknya bijak, mulia ya. Ini pentingnya belajar akidah ya. Oke ya. Kita lanjut. Fa'af'aluhum wa aqwaluhum taq'u bi qudratihim wa masyiatihim allataini khalaqahumallahu fihim kama khalaqa baqiyata huwahum adh-dhahira wal batinah walakinnahu ta'ala yassara kullan lima khuliqalah. Perbuatan mereka dan ucapan mereka ini siapa? Manusia ya. Perbuatan manusia dan ucapan manusia ini terjadi karena apa? Usaha dan kehendak manusia, ya enggak? Saya melakukan ini, mengucapkan ini kan berdasarkan kehendak saya kan? Ya tidak? Berdasarkan apa? Kemampuan saya kan? Nah, tapi kemampuan saya dan kehendak saya ini juga Allah ciptakan. Ya, Allah ciptakan pada manusia. Sebagaimana Allah menciptakan sebagian kekuatan mereka yang lahir maupun yang batin. Jadi sekali lagi ujung-ujungnya kita meyakini segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Nah, dengan ini kita jadi rendah hati, tidak sombong kalau dapat nikmat dan tidak putus asa kalau dapat musibah ya. Nah, demikian. Lalu Allah kata Syekh, akan tetapi Allah memudahkan setiap orang sesuai dengan tujuan dia sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Artinya sekali lagi kita untuk melakukan sesuatu ini sudah punya kehendak. Kita tidak hidup dalam keadaan terpaksa. Mau masuk surga, masuk neraka, kita diberikan pilihan. Tidak dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi kita harus yakin orang akan dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaan. Artinya, kalau orang penghuni surga, dia akan mudah untuk melakukan amalan penghuni surga. Sedangkan ahli neraka, dia akan mudah melakukan amalan ahli neraka. Maka tinggal tengok diri kita nih. Kita selama ini mudah melakukan ibadah atau mudah melakukan maksiat? Kalau mudah melakukan ibadah, kayaknya kalau saya melakukan amal soleh kok mudah saja, maka berprasangka baiklah. Siapa tahu Allah tetapkan kita jadi penghuni surga. Tapi kalau kita selama ini kok maksiat mudah terus ya, kalau maksiat mau judi mau ini kok mudah terus ya, nggak ada hambatan, jangan senang dulu. Berarti itu tanda apa? Kita dimudahkan jadi penghuni neraka. Berarti calon penghuni neraka. Kenapa? Dimudahkan melakukan amalan penghuni neraka. Ya, maka dengan ini kita juga jadi apa? Segera bertobat. Ya, ini pentingnya sekali lagi belajar akidah ada hubungannya dengan akhlak. Makanya dalam apa di sekolah kurikulum ada pelajaran akidah, akhlak. Karena akidah bersama dengan akhlak. Akidah seorang baik, akhlaknya akan baik. Akhlak yang baik buah dari akidah yang baik. Tapi kalau akidah seorang buruk, akhlaknya pun akan buruk. Ya, ini penting, Bapak ya. Lalu kita lanjut, kata Syekh, faman wajhahu wa qasdahu li rabbi habbaba ilaihil imana wa zayyanahu fi qalbi wa karraha ilaihil kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alahu minar rasyidin fatammat alaihi ni'amullahi min kulli wajh. Siapa yang menghadapkan wajahnya dan kehendaknya kepada Tuhannya, kepada Allah, menghadapkan wajahnya dan kehendaknya, niatnya kepada Allah, artinya benar-benar ikhlas dia, maka Allah akan jadikan dia cinta kepada iman dan dihiasi kecintaan tersebut di dalam hatinya, dan dijadikan ia benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, ini Bapak-Bapak, kalau kita nih benar-benar menghadap kepada Allah, ikhlas mencari ridha Allah, maka Allah akan jadikan kita cinta kepada iman, dan iman terasa terhiasi di hati kita. Ini kalau kita menghadapkan kehendak kita hanya kepada Allah ya. Jadi kita merasanya cinta dengan iman, cinta dengan amal soleh, dan tidak suka kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan kata Syekh juga, dan menjadikannya termasuk orang yang lurus, sehingga
sempurnalah nikmat Allah dari segala sisi. Nah, ini kalau orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah. Maksudnya menghadapkan wajah kepada Allah artinya ikhlas. Dia menjadikan Allah sebagai tujuan utamanya. Maka akibatnya apa? Iman terasa manis di dalam hatinya. Dan kekafiran, kefasikan, kemaksiatan terasa pahit di hatinya. Maka nih, kalau kita merasakan suatu hari melakukan maksiat, lalu hati kita gundah, ini tandanya masih ada iman di hati kita. Jadi kalau orang misalkan suatu hari, kok saya gundah ya, kenapa ya? Nah, biasanya karena ada apa? Dosa. Nah, ini kabar gembira bagi kita. Kalau kita melakukan dosa masih merasa resah, tandanya iman kita masih ada. Tapi kalau orang melakukan maksiat biasa saja, justru orang seperti ini berbahaya. Orang seperti ini harus disolatkan. Karena apa? Hatinya sudah mati. Kalau hati masih hidup, ada dosa langsung gelisah. Tapi kalau hati seorang mati, mau maksiat sebesar apapun, dia biasa saja. Ya, maka tengok diri kita. Selama ini kita kalau melakukan dosa, gelisah tidak? Kalau gelisah, bergembiralah. Berarti ada iman dalam hati kita, tinggal kita bertobat kepada Allah. Jelas Bapak ya? Dosa sekecil apapun pasti ada efeknya pada hati kita. Ya, ini perlu kita ketahui ya. Makanya ternukil dari Imam Ibn Sirin, beliau suatu hari pernah merasa gundah. Beliau suatu hari pernah merasa resah. Maka beliau pun berkata, "Inilah a'rifu hadzal gham bidzanbin asabtuhu mundu arba'ina sanah." Aku tahu, aku sadar kegundahan yang kurasakan ini disebabkan dosa yang kulakukan 40 tahun yang lalu. Aku sadar kalau kegundahan yang kurasakan sekarang ini disebabkan dosa yang kulakukan 40 tahun yang lalu. Jadi bayangkan, beliau melakukan dosa suatu hari, 40 tahun berikutnya baru terasa efeknya. Artinya dosa itu pasti ada efeknya pada hati kita, baik cepat maupun lambat. Lah ya. Maka termasuk juga Imam Fudail bin Iyad pernah berkata, "Inilah aksiyallah fa'aradhalika fi khuluqid dabati wa mro'ati." Aku pernah bermaksiat kepada Allah, maka aku lihat pengaruhnya pada istriku dan hewan tungganganku. Jadi ketika bermaksiat nampak berpengaruh pada perilaku orang sekitar kita. Ya, kata beliau, pada istrinya. Artinya apa? Bisa jadi istrinya selama ini harmonis, tiba-tiba cemberut terus. Tandanya apa? Ada maksiat yang kita lakukan. Atau hewan tunggangan. Bisa jadi hewan tunggangan selama ini jinak, tiba-tiba jadi liar. Nah, ini akibat apa? Dosa kita, akibat maksiat yang kita lakukan. Maksiat apapun, sekecil apapun, pasti ada pengaruhnya pada hati kita atau orang di sekitar kita. Maka solusi supaya hati kita tenang, orang di sekitar kita baik kepada kita, hendaknya kita menjauhi maksiat. Itu Bapak ya. Lalu kita kembali lagi kata Syekh di sini, wa man wajhahu li ghairillah bal tawalla aduwahu syaitana lam yuyassirhu li hadhil umur bal wallahu Allahu ma tawalla wa khadhalahu wa wakkalahu ila nafsi fadalla wa ghawa wa laysa lahu ala rabbi hujjah. Nah, ini tadi kan orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan utamanya. Akibatnya apa? Dia menjadi cinta kepada iman dan ketaatan. Lalu iman dan ketaatan itu menjadi indah di hatinya. Dia juga tidak suka kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Ini orang yang menjadikan Allah sebagai tujuannya. Tapi kata Syekh, siapa yang menghadapkan wajahnya kepada selain Allah, tujuan hidupnya bukan untuk Allah, untuk dunia, untuk makhluk, maka apa buahnya? Kata Syekh, siapa yang menghadapkan wajahnya kepada selain Allah, bahkan menjadikan musuhnya sebagai walinya, yaitu setan, jadikan setan sebagai pelindungnya,
maka Allah tidak akan memudahkannya untuk mendapatkan perkara-perkara tadi. Perkara-perkara tadi maksudnya apa? Iman tidak akan terasa manis di hatinya kalau dia menghadapkan wajahnya kepada selain Allah. Dan juga nanti dia tidak merasa benci dengan kemaksiatan. Kalau orang sudah niatnya nggak ikhlas, nggak akan seperti itu. Jadi dia bukannya benci dengan maksiat, malah maksiat terasa indah di hatinya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Bukan itu saja, kata Syekh, bahkan Allah akan menjadikan dia berpaling sesuai dengan ke arah mana dia berpaling. Allah akan menjadikan dia kemanapun arah dia berpaling dan menelantarkannya, menyandarkannya pada dirinya sehingga dia menyimpang sesat dan tidak punya alasan untuk membantah Tuhannya. Nah, ini akibat orang yang tidak ikhlas. Orang tidak ikhlas pasti tidak bahagia. Ya, contoh orang tidak ikhlas, masih udah ngasih, lihat kok dia nggak mengucapkan terima kasih ya. Wah, ini tandanya nggak ikhlas ini. Kok bibirnya nggak gerak ya? Harusnya kan dia mengucapkan terima kasih, tidak tahu terima kasih orang. Nah, berarti nggak ikhlas. Kalau orang yang ikhlas mau ngasih apa-apa nggak mikir dia ngasih balasan atau tidak, dia ngasih ucapan terima kasih atau tidak, nggak mikir. Yang penting saya kasih, saya dapat pahala dari Allah, gitu aja. Tapi kalau orang tidak ikhlas, mikirkan reaksi manusia. Dia kok sudah saya bantu selama ini tapi nggak pernah menyapa saya, nggak pernah mengucapkan terima kasih, nggak pernah balas budi. Ini orang tidak ikhlas, sehingga akhirnya hatinya marah. Nah, ini tanda tidak ikhlas, Bapak ya. Maka kata Syekh di sini, fa innallaha a'tahu jami'al asbab allati yaqdiru biha 'alal hidayah walakinnahu ikhtara dhalalata 'alal huda fala yalumanna illa nafsah. Nah, sesungguhnya jadi kan orang seperti tadi sesat, menyimpang, tidak bisa membantah Allah di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena Allah sudah memberinya segala sebab yang dengannya dia bisa mendapatkan hidayah, tapi dia malah memilih kesesatan, mengutamakan kesesatan dibandingkan hidayah. Udah dibukakan pintu hidayah, dia malah nggak mau ambil hidayah. Maka kalau seperti ini, janganlah dia mencela kecuali dirinya. Nah, ini maka Bapak, orang yang sesat ini karena dia sendiri memilih sesat. Karena Allah sudah memberikan jalan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan menuju surga. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Udah ditunjukkan Allah jalan menuju surga, malah nggak ngambil. Ini namanya orang yang kufur. Maka kalau ada orang tersesat, jangan salahkan orang lain, salahkan dirinya. Nggak bisa dia taklid. Ketahuilah, orang-orang yang menyesatkan, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, nggak akan bertanggung jawab atas kesesatan kita. Jelas? Maksudnya gini, saya pernah debat dengan seorang orang sufi tulen, jadi fanatik tulen dengan gurunya. Saya jelaskan, kamu udah saatnya kritis, jangan menelan mentah-mentah semua ucapan gurumu. Gurumu tidak akan bertanggung jawab atas kesesatanmu. Nah, udah dinasihatin gitu, nggak mau juga. Ya sudah, selesai. Saya udah ngasih nasihat kepada dia. Artinya sebagian orang sufi itu merasa kalau saya sesat, guru saya akan menanggung kesesatan saya. Saya akan bebas dari dosa. Enggak. Allah memberikan kita akal untuk berpikir ini benar atau salah. Maka jangan sampai sudah diberikan akal, nggak usah berpikir. Yang penting guru saya, apa yang ucapan guru saya semuanya benar. Nah, ini bahaya seperti ini Bapak ya. Ketahuilah, kalau kita udah tahu orang sesat, pemimpin sesat, kita ikuti dia, padahal kita tahu itu salah, maka nanti di akhirat nanti nggak bisa ditanya kenapa melakukan ini. Ya karena dia, saya ngikuti dia ya Allah. Nggak bisa, dia akan berlepas diri dari kita. Jelas ya? Nah, ini penting nih ya. Jangan kita fanatik buta, taklid, membebek istilahnya ya. Kita Allah berikan akal. Untuk apa tujuannya? Berpikir, menimbang mana yang benar, mana yang salah. Kalau memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, lalu salah, ini dapat maaf. Yang jadi masalah itu ada sebagian orang Allah berikan akal, tapi nggak mau berpikir.
pokoknya ikut-ikutan aja, fanatik buta. Nah, yang seperti ini nggak akan Allah maafkan. Jelas ya? Dan biasanya kalau orang sudah berusaha mencari hidayah, mencari kebenaran, akan Allah tunjukkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Kalau kita udah berusaha sungguh-sungguh mencari hidayah, saya belajar, saya berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya hidayah ya Allah, akan Allah tunjukkan. Jelas apa ya? Biasanya akan Allah tunjukkan. Yang menjadi masalah sebagian orang nggak seperti itu, malas mencari hidayah. Yang senjata andalannya ikut-ikutan, mirip kayak orang-orang jahiliyah. Ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, wahyu, mereka berkata apa? Kami cukup mengikuti ajaran leluhur kami. Nggak mau berpikir, nggak dipikir dulu apa yang disampaikan Muhammad tuh kira-kira benar atau nggak mau. Yang penting pokoknya ikuti ajaran leluhur. Kami nggak mau menyalahi ajaran leluhur. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka Bapak, hendaknya kita manfaatkan akal kita untuk mencari kebenaran dan jangan gunakan akal kita seperti hewan yang ikut sana, ikut belok ke kanan, belok ke kiri, nggak berpikir ini benar atau salah. Yang membebek. Orang depannya belok kanan, ikut kanan. Orangnya belok kiri, ikut kiri, tanpa berpikir ini benar atau salah. Ya. Nah, Syekh di sini menyebutkan qala ta'ala fariqan hada wa fariqan haqqo 'alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu syayatin awliya min dunillah. Sebagian kelompok diberikan petunjuk dan sebagian kelompok telah tetap atas mereka kesesatan. Kenapa mereka sesat? Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Jadi sekali lagi orang sesat ya karena dirinya milih sesat, Bapak ya. Lalu Syekh menyebutkan ayat berikutnya, waqal, dan Allah berfirman, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk dengannya, dengan Al-Quran. Siapa yang mengikuti keridhaannya, lihat tuh, Allah memberikan petunjuk kepada siapa? Orang yang mengikuti keridhaannya. Artinya untuk mendapatkan hidayah harus berusaha. Ya, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang mengikuti keridhaannya. Apa? Allah menunjukkan apa hidayah apa? Jalan-jalan keselamatan. Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya jalan-jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, itu Bapak ya. Intinya kesimpulan dari penjelasan Syekh ini, kita harus yakin segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Tapi Allah juga memberikan kepada kita apa? Kehendak dan pilihan. Maka hendaknya kita memilih yang benar, memilih yang mengantarkan pada Allah. Ya mungkin itu saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan hadis ke-9 ini. Masih tinggal tersisa sedikit lagi. Nanti setelah itu kita masuk hadis yang ke-10. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.